Siapa? Tukang paket. Kenapa sih kamu kepo banget? Tukang paket? Dion James Chandra, CMO perusahaan iklan paling besar di Indonesia. Anak pemilik konglomerasi terkaya nomor 7 versi Business Insider, single. Dan baru saja dinobatin jadi salah satu 11 most eligible bachelor versi Jakarta Times. Is that why you kissed him? Kamu nggak usah deh cemburu-cemburu sama aku. Apa yang aku minta kamu nggak pernah turutin kok. Setiap aku minta ini kamu nggak pernah turutin. Aku minta nongkrong di jembatan layang nggak pernah kamu turutin. Aku minta batagor nggak pernah kamu beliin. Aku minta kuaci nggak pernah kamu beliin. Apa sih mau kamu? Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Kok bisa sih? Bukti apa? Aku selalu udah utamain kamu. Aku udah beliin kamu kebun jeruk, stroberi, kebun nanas, kebun sayur. Semuanya aku udah beliin. Kurang apa? Fine, fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin, cuma buat aku sama Raya? Iya dong. Kamu pikir buat siapa? Buat teman-teman gue? Nggak kena. Hampir kena tapi nggak kena. Bentar! Aku ini kebelet, mau ke belakang dulu. Mau bentar-bentar aja kamu ini. Bentar! Oke, fine. Thank you. Selalu kayak gini. Alasan apa lagi nih dia nih begini nih? Nyebelin kamu tuh emang. Nggak diangkat lagi. Lihat dong sayang. Kenapa kamu nggak bangunin aku ya? Ya, emang kamu minta dibangunin? Aku minta bangunin kamu loh sayang. Aku mau syuting loh. Aku bilang sama Masa kamu. sih? Aku kayaknya nggak janji mau bangunin kamu. Apa sih orang aku bilang kok sama kamu? Emang desa kamu tuh selalu kayak gitu nggak pernah peka. Tunggu dulu. Wah, Kemarin masa sih? belum, aku belum cerita. Kok bisa ya? Hah? Kok bisa apa? Kamu nggak dengerin aku nggak sih? Aku belum mulai cerita. Gak usah emosi. Aku dengerin kamu. Dengerin. Ja, Udah kalau gitu kok udah yang ngerti aja? Ngerti sayang. Ngerti. Sayang kamu, sayang apa sih? Ya, susah kamu Mau apa ya? Kok ya susah? Siapa ini? Siapa? Ayo mulai macam-macam pagi-pagi ini ya. Ayo siapa itu? Itu, saya laporin Alila kamu ya. Aku telepon kamu nanti sayang. Ayo saya lapor bentar. Aku telepon kamu. Siapa nanti, itu? sayang. I love you. Siapa itu? I love you. Bye, I love you. Kamu ya Bu Olin, mulai macam-macam ini pasti Mas Aris rayangan mikir mau yang mana? Kempes aja lah, layangan kempes itu Mas Aris itu kan? Kata siapa? Enggak. Suaranya breoknya mirip itu sama apa bulu hidungnya kan mirip itu tuh. Enggak. Dia itu udah punya istri, jangan macam-macam, jangan merebut punya orang lain. Masa sih? Orang enggak kok. Ini pasangan aku tuh masih single tahu untuk hari ini. Besok nggak tahu. Oh, makanya Anda belum nikah-nikah sampai sekarang. Tapi omong-omong jangan merebut istri orang dia kan. Jangan merebut itu kamu. Itu saya. Gimana itu sih? Saya. Itu kan udah punya istri, jangan direbut begitu loh maksud saya. Ngomong pengalaman sendiri gimana sih? Ya udah daripada kita bahas yang rebut-rebut ya istri orang atau suami orang, kita nyapa dulu Caca Migo di rumah yuk. Boleh dong. Selamat pagi Caca Migo. Ketemu lagi tentunya dengan kita berdua, kangen gak sih? Dengan Caolin Mendes. Dan saya Lijongo. Dimana lagi kalau bukan di Caca Marica. Hey. Dan tentunya setiap harinya kita tak lupa ingin mengingatkan karena nih sempat naik lagi ya grafiknya ya Yes, Om Li. naik. Jadi tetap perketat prokes walaupun sudah vaksin, cuci tangan tetap, pakai masker tetap ya Caca Migo ya. Nah omong-omong Iya, itu kan gara-gara yang yang drama viral itu, Iya. sekarang baru kita bisa lihat-lihat itu yang lagi naik perselingkuhan, perebutan, begitu lagi naik semua. Tapi kalau misalkan selingkuh-selingkuh gitu pernah nggak sih lo didetektifin sama istri lo, dicurigain gitu
gitu pernah Saya? nggak sih? Oh, setiap saat. Kan dulu sebelum nikah kan saya banyak, tapi daripada kita bahas-bahas yang begitu tuh, tentu saja di Caca Marica itu pasti Iya. ada viral begitu. Seperti yang berikut ini ya, kalau yang perselingkuhan itu kan mesti dipantau Yes. ya supaya nggak selingkuh. Oke. Ini ada anak kecil juga harus dipantau. Kenapa? Penasaran? Ini serang. Ini dia. Di viral, guys. Kita buka warna makanan boleh sedikit, boleh warna aja. Oke, boleh warna apa aja? Terus masukin ke dalam habis sedikit. Kita ambil sedikit aja. Kalian bersih aja sedikit tipis-tipis ya, jangan terlalu tebal kayak makanan. Tipis-tipis kamu centelah gitu. Pakainya di bawah aja. Musiknya kenapa cumi game ya? Oh iya, itu ya. Cumi game punya Korea. Tapi Iya, iya. omong-ngomong, kenapa tadi Anda bilang perasaan Anda sedikit tidak enak? Karena biasanya memang di sini itu harus ada korbannya. Bukan korban. Jadi Korban. Tentu saja ada. Anak kecil Tuhan, bisa, masa Bu Olin nggak bisa? Kita aduh. kasih dong Caca Migo ya. Kalau di sana punya viral-viral, di sini juga punya viral ya. Coba kita ala Bu Olin ya. Jadi mah jadi perempuan itu kan harus cantik. Iya. Jadi itu harus pakai bedak setiap hari Oke. gitu ya. Jangan lupa. Sepertinya kurang banyak. Kamu ngatur-ngatur muka saya ya. Jadi jangan lupa dipakai harus lebih banyak. Jadi perempuan itu tuh harus banyak. Oke. Ya. Terus, oke. Gitu. Terus udah kayak gitu jangan lupa diaplikasikan ke seluruh wajah. Seluruh aja. Gitu. Oke. Supaya aku cantik gitu ya. Oh, iya, Oh. iya. Aku Pipi tuh biar kiri dong cantik. putih ya. Iya. Oke, bagus. Terus? Terus abis itu jangan lupa pakai lip pen gitu supaya bibirnya tuh agak bercahaya, merah-merah gimana gitu. Tanya pasti bingung. Jangan ya. lupa ya kalau namanya juga kan aku masih anak-anak ya. Iya, iya. Pakainya mah yang murah-murah aja Iya. tuh. Sebentar, ini kan Anda cuma pakai satu doang kan? Saya bawa pulang ya. Yeay. Ini pakai aku biasa mah ya yang ada di rumah aja yang dipakai sama mama ya. Buat pewarna makanan. Ini mah dikit-dikit aja tipis-tipis supaya seger aja kelihatannya, ditatal-tatal gitu cenanya tuh. Gitu. Nah, udah aku mah cakep, aku mah mau pergi ke jembatan bareng abang-abang. Udah bagus ya? Udah bagus. Atas bawah kok mirip ya? Masa Bagus, sih? berarti ini hasilnya ini maksimal. berarti. Maksimal memang aku mah emang gitu kalau dandan tiap hari. Jadi daripada liatin Bu Olin yang mukanya setengah jadi begini ya. Nah, karena itu yang tadi saya bilang, sekarang Iya. itu ya, ada detektif yang kita bisa pinjam jasanya untuk mengintai pasangan. Siapa? Emang ada gini hari masih ada yang pakai hati gitu. Tolong ini ke kopi darat ini ada yang nggak mungkin ya. Itu kan zaman dulu, ini udah caranya beda. Nah, sebelum itu biar kita tunjukkan ke Caca Migo, ada videonya. Kita lihat sama dulu. Ini dia videonya. Ini buktinya udah ada di depan kamu semuanya. Kamu masih bisa nyangkal. Kok bisa sih? Hadirnya orang ketiga yang tidak diharapkan dalam sebuah hubungan melunturkan segala kepercayaan yang telah bertahun-tahun terbentuk, seolah pasangan berubah menjadi orang asing yang tidak bisa lagi kita percaya. Tidak jarang banyak yang meminta bantuan pada detektif perselingkuhan untuk memata-matai pasangan yang diduga berselingkuh. Bagaimanakah detektif perselingkuhan mengungkapkan kedok para pelaku? Seperti apa realita dari kasus perselingkuhan yang banyak terjadi? Kita ungkap bersama hanya di Caca Marica. Nah, omong-omong ini teman saya, detektif yang jasa yang bisa kita pinjam untuk mengintai untuk perselingkuhan gitu loh. Iya, iya, Anda mau iya. tanya banyak kan? Saya mau tanya banyak, ini jangan sampai kenal sama Moa, Pak. Oh, Akan ditanya, Pak. tenang. Anda selalu nyautnya ke sana. Oke, kita Iya, iya. langsung aja panggil ini Iya. dia, Mas Nathan. Tapi kamu tidak pakai percaya kamu hanya peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti ini. Oke. Ini dia. Mas Nathan nih pasti lahirnya di bulan Desember Kok ya. bisa? Nathan. Nathan. Dia nggak Iya, 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 begini iya. terus, Bu.
Mas Nathan apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sudah. Iya. Mas Nathan kayak ada utang banyak nonton bawah. Orangnya pemalu. Ya, Mas Nathan, ini mungkin banyak sekali orang yang bertanya, memang ada gini hari tuh detektif untuk perselingkuhan. Karena kan kayaknya udahlah ya, rata-rata orang pada nyari sendiri aja, cari tahu gosip by gosip by gosip by gosip. Nah itu bagaimana tuh? Nah ini nih kalau kita lihat Tapi ada sebelumnya kita ininya ada ya. artikelnya ya. Ya, Indonesia adalah jadi negara kedua Asia paling banyak kasus selingkuh. Waduh, Mas Menurut Nathan. Mas Nathan gimana ini? Memang kita banyak ya negara Indonesia perselingkuhannya? Ya, kalau untuk perselingkuhan itu sebenarnya sih nggak cuma hanya Indonesia ya. Seluruh dunia juga pasti ada perselingkuhan. Cuman kalau untuk di Indonesia ini memang banyak sekali sih. Untuk saat ini banyak kasus yang untuk perselingkuhan itu banyak sekali. Oh, banyak sekali ya. Kalau karena kasusnya banyak, makanya Mas Nathan juga bisa mendapatkan cuan dari sana toh. Ya itu jelas. Iya benar ya. Tuh, Iya. Li, boleh dilihat Ini ada ya lagi. artikelnya ya. 40% orang Indonesia pernah selingkuh dan perempuan lebih sering berkhianat. What? Nah ini nih, ini perempuan Nggak lebih bener ini. lebih sering ini berkhianat. Mas coba bayangkan, masa sih perempuan kan kebanyakan di rumah, bukannya laki-laki yang lebih banyak di Oh luar. jangan salah sembarang omong ya. Udah. Saya emosi loh. Capek loh. Kayak Oh, iya, begini, iya, itu saya- malah bikin ribut malahan. Masa sih? Ini nggak boleh saling curiga itu sebenarnya nggak boleh. jadi- Harus masih saling percaya. Iya. Ngomong-ngomong Mas Nathan gimana? Yang tadi Boleh bilang banyak banget, lebih banyak perempuan yang Iya. berselingkuh daripada laki-laki. Apakah jawabannya itu betul? Jangan dijawab. Kasihan dia baru bernapas. Emang begitu di sini sport jantung ya. Iya. Jangan dijawab karena kita tentunya akan mengetahui jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap di Caca Marica. Hei, ini pasti perempuan lebih banyak aja. Mungkin laki-laki. Loh, uangku kok entek? Uangku masa tinggal 5.000 tok. Dompet kok ya kusut toh ya? Kok kayak hatiku gini toh kusut? Tapi ya wes lah, daripada mengsedih, mendingan kita dengerin ini loh, kita simak info-info artis yang lagi hot. Di mana lagi kalau bukan di Seblak Semenit Bahas Artis Blak-blakan. Let's go! Info pertama datang dari rumah tangganya Mas Atta Halilintar dan juga Mbak Aurel Hermansyah yang baru aja dikaruniai anak pertama mereka. Nah, bayi perempuan yang dijuluki Baby E itu disebut-sebut netizen sebagai bayi mahal. Lah, kok bisa tuh? Sik, ini tak bacain artikel ini. Baru lahir, anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah dapat julukan bayi mahal. Tapi loh yo, omane Baby E ini Mbak Ashanti itu menolak kalau misalnya si Baby E ini disebut bayi mahal. Mbak Ashanti itu lebih memilih kalau cucunya itu dijuluki bayi spesial. Lah saking spesialnya toh, Baby E ini sampai dapat hadiah spesial juga dari sang oma Mbak Ashanti itu loh, yaitu seperangkat perhiasan emas berwarna pink yang dipesan khusus. Ya ampun, enak itu, Dek. Walah, ya pantas aja disebut sama bayi mahal. Lah belum apa-apa, baru brojol aja udah dikasih perhiasan emas. Belum lagi kado-kadonya yang mewah-mewah itu toh. Aku ya mau, seketika kan jiwa miskinku ini kan menjerit. Kabar berikutnya, ini datang dari Mas Irwansyah. Tapi kalian tahu nggak kalau ternyata Mbak Shirin Sungkar itu pernah mengultimatum Mas Irwansyah untuk tidak mendekati kakaknya. Nggak percaya toh? Aduh, lah ini artikelnya. Shirin Sungkar pernah ultimatum Irwansyah untuk jauhi Saskia Sungkar. Ada apa? Ternyata sebelum Mas Irwansyah itu mendekati Mbak Saskia, Mas Irwansyah itu dulu pernah deketin Mbak Shirin juga. Nggak nyangka ya, di balik wajah kalemnya itu ternyata Mas Irwansyah itu sama kayak lirik lagunya itu loh, yang aku memang pecinta wanita. Tapi ya untung Mas Irwansyah sekarang udah nggak buaya lagi ya, wes tobat, udah nggak playboy lagi kayak dulu. Ya wes lah ya Caca Miga, sekarang aku mau santai-santai dulu di pantai. Jangan lupa tungguin info-info selebriti yang terhot lainnya cuma di Seblak Semenit Bahas Artis Blak-blakan. Bintang tamu kita bukan sembarang bintang tamu loh, detektif loh. Kalah-kalah Conan. Oh iya, miripnya ya. Konannya Indonesia masih bersama dengan Mas Nathan dan kliennya. Yes.
Dan tadi kita belum, Mas Nathan belum menjawab tadi, apakah benar ini yang digadang-gadang perempuan yang banyak selingkuh? Bukannya banyakan perempuan menjerit gara-gara laki-laki selingkuh? Mas Nathan, coba dijawab. Kalau untuk kasus yang masuk ke detektif perselingkuhan.com itu kebanyakan memang dari klien perempuan. Oh. Cuman ketika waktu pembuktian, kalau dihitung persenan hampir sama sih, sebenarnya seimbang. Tapi pada saat itu kan ada nggak sih momen dimana bertanya Mas Nathan apa cuma detektif kasih informasi gitu, atau kenapa sih lo selingkuh gitu? Nggak ada momen itu? Oh enggak sampai ke sana. Iya. Hanya sekedar menyampaikan informasi berupa foto dan video. Apa case yang terberat yang pernah Mas Nathan dapatkan tuh apa? Kalau case terberat sih waktu itu saya sempat tanganin kasus di Jakarta juga. Jadi kebetulan saya diminta buat masuk ke kayak komunitas ala-ala gitu yang apa ya, komunitas kayak gitu deh ya. Kayak gitulah pokoknya. Jadi waktu itu saya masuk ke sana. Komunitas sejenis gitu ya? Betul, kayak komunitas sejenis seperti itu. Jadi saya masuk ke sana kurang lebih 2 mingguan saya masuk ke sana, dan ternyata berat juga di sana itu karena sangat mempengaruhi psikologi. Jadi ya, karena 2 minggu bersama mereka. Saya merasa justru malah saya kebawa ke apa namanya ya, keinian mereka gitu, maksudnya ke saking mendalami peran. Saking karena saya psikolog ya beratnya. Ini di sebelah ini kan salah satu kliennya Mas Nathan. Iya. Oh, boleh kenalin juga ini kasusnya seperti apa gitu? Boleh ceritakan sedikit? Kalau Bu Maria waktu itu saya Surabaya kalau nggak salah ya. Oh, Surabaya. Iya. Kalau Surabaya itu waktu itu saya nggak ikut banyak karena kan saya hanya awal aja buat kalau nggak salah buat adiknya Bu Maria kalau nggak salah. Saya jadi trigger sih waktu itu. Jadi saya nggak surveillance, jadi trigger aja. Jadi cuman ngawasin apa namanya, ngeliatin kegiatannya seperti apa, seperti itu gitu aja. Nggak sampai mengikuti dan lain sebagainya, belum ke sana. Kalau Mbak Marianya sendiri boleh jelasin kasusnya yang pernah kejadian itu, suaminya berarti kan? Ya, suami gimana? saya. Coba jelasin sedikit kronologi. Awal mula ya saya itu ya ada kejanggalan lah, ada keanehan tingkah suami saya ya, namanya seorang istri ya. Punya feeling nggak biasa istri? Ya, saya punya feeling yang aneh. Cuman pada saat saya tuh belum sih curiga, cuma saya dilema juga, saya mau curiga bagaimana, yang satu siapa, yang satu siapa ya. Jadi pada saat itu ya saya berusaha coba cari tahu sendiri bagaimana. Oh, awalnya gara-gara ada curiga. Nah Ya, itu kan saya ada curiga. pasti yang tadi dibilang ya, insting istri itu pasti ada. Masih kuat. Ini apa kecurigaan yang sudah Mbak Maria dapat? Tanda-tanda itu apa? gitu, tanda-tandanya. Waktu awal dengan itu tanda-tandanya ya keakraban mereka berdua ya. Dia ya kedekatan mereka yang buat saya itu hal yang aneh. Terus saya misalnya dia pulang juga saya menemukan ya mungkin hal yang biasa tapi seperti kayak noda atau apa gitu kan. Tapi dia ya. bilang kan kedekatan mereka. Berarti kan Mbak Maria kenal dong sama orang itu? Ya dia orang keluarga sendiri. Keluarga sendiri? Siapa? Ya itu adik saya. Adik? Ya, adik saya pada saat itu adik saya masih sangat muda. Jadi masih umur 6, ya masih di bawah umur lah ya. Waktu itu adik saya. Adik sendiri di bawah umur mulai kelihatan kedekatan mereka, makanya awalnya curiga. Nah, pas awal curiga gitu, Mbak Maria itu mau coba cari tahu sendiri atau minta tolong orang lain atau gimana? Awalnya saya cari tahu sendiri ya. Saya mencoba untuk, karena saya pikir ya ini keluarga ya. Saya juga untuk doa keluar saya malu ya. Saya berusaha cari tahu sebisa saya, tapi ya maaf apa? Ada saya menemukan bukti, cuman belum kuat lah ya itu. Kita dengar sama orang lain aja di luar keluarga aja kita udah nyesek ya, apalagi nih maksudnya sedarah adik sendiri itu pasti jauh lebih nyesek gitu. Tapi akhirnya Mbak Maria memutuskan setelah cari tahu sendiri gitu, terus
akhirnya gimana kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk aku pakai detektif perselingkuhan deh gitu? Enggak, awalnya saya berusaha cari tahu sendiri dan pada saat itu juga kan memang sudah ada ya, mulai saya udah dengar seperti itu, saya juga coba cari tahu seperti apa dan saya juga coba browsing, saya tahu dan saya dapat ini detektif perselingkuhan. Wow. Ya. Nah untuk Mbak Maria sendiri pada saat sudah mengetahui perselingkuhan yang ada, apakah melabrak biasa kalau naluri perempuan kan gitu, ataukah apa yang Mbak Maria lakukan? Pada saat itu saya marah, tapi ya saya marah sama dia, tapi ya saya gimana ya, karena itu adik saya sendiri ya, itu saya marah sama kedua-duanya, saya marah, tapi awalnya dia tuh tidak mengakui juga, walaupun sudah, ya suami dia tidak mengakui, walaupun sudah ada bukti. Nah, makanya saya pikir dengan gimana caranya itu ya supaya saya bisa dapat bukti lebih akurat, karena dia dengan bukti yang saya kasih itu dia tidak masih mengelak lah. Bukti apa yang tadi bilang yang bareng gitu, atau ada bukti yang lain? Saya dapat bukti sebenarnya dari handphone juga ya. Saya menemukan juga hal yang di kamar yang mereka. Wow, lihat langsung juga. Suaminya jawabnya apa? Alasannya apa? Dia berusaha mengelak, dia berusaha tetap konsisten mengelak. Bukti kok masih. Wow. Les itu mau mikir apa? Aduh, kadang-kadang suami-suami ini luar biasa. Ini makin panas obrolan kita, tentunya kita akan lebih cari tahu lagi kenapa bisa begini, apa yang akhirnya menyebabkan suami selingkuh, kenapa gitu ya, atau istri selingkuh. Kita akan nanya juga dengan Mas Nathan dan juga Mbak Maria, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetap di Caca Marica. Hey, hey. Lanjut kita ke Mbak Maria ya. Oke. Gimana Mbak Maria? Tadi sempat kita obrol, maksudnya ini masih belum on ya. Tadi kita sempat obrol, intinya tadi dia bilang kan menemukan bukti. Betul. Buktinya di kamar adiknya, pakaian dalamnya suaminya. Ya. Itu kan dia pasti tahu pakaian dalam suaminya, kan dia sebagai istri tahu. Dan juga ada tanda-tanda bercak-bercak juga. Dan juga ternyata bukan selingkuh dengan adik kandungnya saja, tapi dengan orang tuanya juga. Mateng. Itu yang Aduh ya membuat ampun, dia, gimana meski hatinya udah ya. 13 tahun masih nangis ingat kejadian itu karena itu. Luar biasa itu. Ya, ini salah satu kejadian kasus yang sangat berat dan Mas Nathan aja bilang nggak pernah kejadian begini. Kalau untuk Mbak Maria sendiri, ini mungkin pesan untuk para wanita di luar sana atau mungkin para suami di luar sana, adakah yang ingin disampaikan? Ya untuk suami di luar sana lebih baik, sebaiknya ya dengan istri itu, ya sayangilah istri, hargai istri, hormati istri, karena istri itu berat ya, sebagai istri ya, jangan sakitin. Memang kata orang kepercayaan itu seperti kaca ya Caca Migo ya. Saat pecah ataupun terbelah, kamu masih bisa memperbaiki. Tapi jangan salah, retaknya masih akan terus terlihat dan bisa terlihat. Seandainya kita mendapati suami kita selingkuh, hadapi dengan kepala dingin, komunikasikan dengan baik. Apa yang kita harapkan dari pasangan kita, dan tentunya jangan lupa introspeksi juga pada diri kita dan menghargai diri sendiri. Itu perlu. Oke, ya jadi terima kasih banyak untuk Mas Nathan juga, Mbak Maria juga udah datang ke sini, banyak sharing-sharing begini ya, dan juga Mas Nathan juga jangan lupa kasih nomor telepon kepada saya. Betul, karena memang sebenarnya dengan kejadian yang Mbak Maria hadapin ini bisa menjadi kekuatan untuk banyak orang ya. Oke, dengan demikian berakhir pula Caca Marica hari ini. Thank you for coming Mas Nathan, terima kasih Mbak Maria. Tetap semangat, sukses terus ya, salam untuk anak-anak. Dengan demikian kita pamit, saya Olin Mendeng. Dan saya Ali Jongo. Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di Caca Marica. Hey, hey, bye-bye. Jangan lupa tonton jam 9 pagi ya, setiap Senin dan Selasa. See you.